Kalau kita lihat secara formal saja begitu ya, dalam susunan Dewan Direksi dan Komisaris kan sebetulnya sudah disebutkan ada beberapa fungsi-fungsi jabatan yang memang mereka bisa dibantu ya Pak. Misalnya di Dewan Komisaris itu kan mereka bisa dibantu oleh ada di situ ada komite audit ya, ada komite nominasi, macam-macam lah begitu ya. Nah kemudian di direksi juga mungkin ada komite risiko dan lain-lain. Itu yang secara formal ada ya dalam struktur BUMN. Nah, tapi kemudian kalau disebutkan juga ada tenaga-tenaga ahli lah istilahnya begitu ya, yang kemudian juga diminta atau ditempatkan oleh beberapa BUMN, memang secara formal itu mungkin belum diatur begitu ya. Sehingga saya melihat dalam konteks ini ya mungkin upaya-upaya untuk perbaikan atau upaya-upaya untuk tanda petik supaya bisa lebih ditertibkan lah begitu ya. Jadi kalau pertanyaannya misalnya apakah di masa lalu hal-hal semacam ini juga sudah ada, ya saya melihat sebetulnya di beberapa waktu yang lalu juga kalau lihat di beberapa BUMN misalnya yang disebut dengan tenaga ahli untuk direksi itu kan memang ada begitu ya. Jadi saya kira upaya-upaya untuk mengatur itu lebih lanjut ya supaya itu bisa lebih tertib ya saya kira itu suatu hal yang saya kira positif saja untuk dilakukan begitu ya supaya tidak menjadi upaya-upaya yang sifatnya tidak baik lah begitu ya. Berarti bisa dikatakan dengan surat edaran dari Pak Menteri Erick Thohir ini adalah upaya untuk menertibkan maksimal 5 orang, gajinya juga maksimal 50 juta, dan hanya boleh untuk direksi. Ini adalah sebuah upaya untuk lebih menertibkan dan tidak ada lagi begitu dalam tanda kutip tambahan-tambahan jabatan-jabatan yang mungkin saja diada-adakan begitu di tubuh-tubuh BUMN. Iya, saya kira begitu ya. Dan saya kira juga tidak semua BUMN juga kemudian mereka menerapkan konsep ini ya, dalam arti bahwa kemudian direksi harus selalu dibantu oleh staf ahli begitu ya. Kalau yang saya amati sebetulnya BUMN-BUMN yang kemudian membutuhkan staf ahli itu, saya lihat adalah BUMN-BUMN yang memang size-nya cukup besar ya, kompleksitas urusan yang mereka harus lakukan juga lumayan besar sehingga kemudian mereka membutuhkan para experts lah ya untuk membantu direksi dalam katakanlah membuat suatu keputusan atau juga kemudian membuat suatu lobby atau katakanlah upaya-upaya untuk bisa masuk market tertentu dan seterusnya sehingga mereka membutuhkan bantuan expert ini dan saya kira itu adalah kebutuhan yang memang juga saya kira wajar dilakukan oleh direksi-direksi BUMN skala besar supaya mereka bisa mempermudah akses ke banyak hal lah begitu ya. Jadi menurut saya sepanjang itu digunakan dalam koridor yang benar, dalam tugas untuk membantu direksi ya, mempermudah mereka ya dalam membuat keputusan atau mengakses ke market lebih baik, saya kira itu hal yang wajar bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan negara yang memang skala kompleksitasnya luar biasa besar begitu ya. Dan menurut saya tidak semuanya juga direksi BUMN menggunakan tenaga ahli seperti ini. Jadi BUMN seperti apa yang size-nya sebesar apa begitu yang menurut Anda direksinya bisa memiliki staf ahli? Apakah mungkin perbankan yang besar begitu juga dengan size BUMN yang cukup besar atau seperti apa menurut Anda? Ya saya kira model-model BUMN misalnya di size-nya Pertamina, di size-nya PLN begitu ya. Mereka punya luar biasa hal-hal yang apakah harus kerjakan, baik di domestik maupun di internasional. Banyak hal juga yang mereka harus selesaikan begitu, dan itu memerlukan juga kecepatan misalnya. Dan itu bisa dibantu oleh mungkin tenaga-tenaga ahli yang dianggap expert di bidang itu yang bisa membantu direksi menyelesaikan kompleksitas masalah itu misalnya ya.